Bab 2241, Perang akan segera terjadi. Peti mati perunggu menghilang, dan banyak anggota kuat dari klan Chaos tampak serius. Terutama Yuan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya saat ini, tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap peti mati. Bagaimana peti mati perunggu kematian ini bisa muncul di klanku? Apa isi peti mati ini? Para prajurit klan Chaos yang hadir semuanya tampak bingung. Dan di ujung kekuasaan orang-orang kuat klan Chaos, ada sebuah bayangan yang berdiri. Senyum tampak muncul di wajah ilusi bayangan itu. Di surga dan seluruh dunia, di suatu tempat. Tempat itu indah dengan pegunungan dan sungai. Di bawah air terjun, seorang wanita duduk bersila di atas batu, dengan cahaya putih bersinar di sekujur tubuhnya. Dia bergumam pelan, berkata pada dirinya sendiri, anak ini akhirnya bangkit kembali. Usahaku tidak sia-sia, namun, jika kamu ingin keluar dari peti mati, alammu saat ini tidak cukup. Teruslah berlatih keras. Di dalam area tertutup, Pan Shan menghadapi Wu Tian melalui formasi penyegelan. Dia terluka oleh kekuatan kacau Wu Tian yang dahsyat dan memuntahkan darah. Bahkan ada beberapa bekas luka di tubuhnya. Hal ini membuat jantungnya berdebar. Setelah dia berkomunikasi dengan Sarah, dia menggunakan keadaan bebas dan mudah. Dalam sekejap, jasad itu melewati formasi penyegelan dan meninggalkan tempat tersegel itu. Saat berikutnya, dia muncul dalam lingkup pengaruh seluruh surga dan dunia. Begitu dia muncul, dia melihat pasukan Chaos yang tak terhitung jumlahnya dan Wu Tian yang energik dan kuat di kehampaan. Pan Shan? Wu Tian belum pernah melihat Pan Shan, namun dia pernah melihat potret Pan Shan. Terlebih lagi, satu-satunya orang yang bisa menembus formasi penyegelan itu adalah bebas dan mudah, dan seseorang harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bebas dan mudah untuk bisa melakukannya. Aku tidak menyangka kau akan pulih dan bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Baiklah, aku akan membunuhmu hari ini, yang disebut sebagai pelindung umat manusia. Wu Tian berdiri di kehampaan, dan suara malas terdengar. Sekalipun musuh di depannya adalah Pan Shan, dia tidak menganggapnya serius. Pan Shan belum pernah melihat Wu Tian, tetapi dia tahu seperti apa rupa Wu Tian. Karena ketika klan Yun membentuk formasi di gunung belakang, Julian berpura-pura menjadi Wu Tian dan muncul dalam formasi tersebut. Wu Tian, Pan Shan menatap Wu Tian. Ya, ini aku. Dengan wajah malas, Wu Tian melirik Hansen dan pasukan klan Chaos di bawahnya, lalu memerintahkan, kalian mundur dulu, menjauhlah dari daerah ini. Tunggu sampai aku membunuh Pan Shan dan menghancurkan formasi, baru kalian pergi dan hancurkan umat manusia. Ya, aku akan menuruti perintah ayahku. Hansen segera memimpin pasukannya untuk mengungsi, menjauh dari kekosongan yang kacau ini. Pan Shan memandang Wu Tian, yang auranya seperti pelangi di kejauhan. Dia bisa merasakan betapa kuatnya Wu Tian. Pada saat ini, cahaya putih mekar di sekujur tubuhnya, dan aura di tubuhnya menjadi sangat kuat dalam sekejap. Bahkan saat menghadapi Wu Tian, dia tidak lebih lemah, malah semakin kuat. Dan pada saat ini, di dalam area tertutup. Setelah Sarah menerima transmisi suara Pan Shan, dia langsung berteriak, bagaimana situasi di alam leluhur? Dewa semua leluhur tiba-tiba muncul di istana surgawi ras manusia di 12 alam semesta, berlutut dengan satu kaki di tanah, dan berkata, Nenek, semua makhluk di dunia leluhur telah dievakuasi. Baiklah, hancurkan dunia leluhur dan bergabunglah ke alam semesta baru. Sarah tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah kekuatan dahsyat pun muncul. Kekuatan ini menjelajah alam semesta dan langsung menyerang alam leluhur. Alam leluhur mulai retak akibat serangan kekuatannya. Saat alam leluhur hancur, kekuatan-kekuatan dahsyat muncul dan bergabung menjadi puluhan alam semesta. Pada saat ini, Sarah secara pribadi mempromosikan penggabungan lusinan alam semesta. Namun penggabungan ini memerlukan waktu. Alam semesta tidak dapat terintegrasi sepenuhnya dalam waktu yang singkat. Di luar tanah yang disegel, wilayah surga dan segudang dunia. Pan Shan dan Wu Tian terlibat kebuntuan. Menghadapi Wu Tian yang kuat, Pan Shan juga merasakan tekanan dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, Wu Tian, aku tidak menyangka kamu tumbuh begitu cepat. Hanya dalam 30.000 zaman, kamu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, kamu tidak dapat membunuhku. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak bisa dibunuh? Wu Tian tampak sangat tenang. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan sesaat kemudian dia muncul di depan Pan Shan. Begitu kekuatan telapak tangan yang mengerikan itu muncul, ia menimpa Pan Shan. Tubuh Pan Shan menghilang secara misterius. Wu Tian menghantamkan telapak tangannya ke dalam kekosongan yang kacau, dan kekosongan itu langsung hancur berkeping-keping. Merasa bebas dan tenang adalah sesuatu yang benar-benar ajaib. Ada senyum tipis di wajah Wu Tian. Kebebasan dan kemerdekaan adalah keterampilan utama yang ingin diperoleh Yuan sepanjang hidupnya, karena Yuan tidak dapat mempraktikkan seni suci kekacauan. Tapi dia berbeda. Dia adalah tubuh suci semua Tao dan dapat mempraktikkan seni suci kekacauan. Meskipun leluhur itu memberikan seni suci kekacauan kepada Julian yang berpura-pura menjadi dirinya, dia hanya memberinya salinannya. Salinan asli telah disimpan di repositori sutra. Setelah dia kembali,
dia tentu saja mendapatkan seni suci kekacauan. Wilayah kekuasaannya cukup baginya untuk berlatih 9 suara kekacauan. Kekuatannya juga cukup untuk melakukan 9 suara kekacauan. Saya ingin melihat apakah bebas dan muda lebih kuat atau seni suci kekacauan klan saya lebih baik. Pan Shan muncul dalam kehampaan kacau di kejauhan, dan lingkaran cahaya putih yang muncul dari tubuhnya menerangi kehampaan kacau kelabu. Pan Shan, tidakkah kau berani menghadapiku secara langsung? Wu Tian bertanya sambil tersenyum tipis. Aku tidak takut padamu. Pan Shan mendengus dingin dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tubuhnya berkelebat dan menghilang dari tempat itu. Saat berikutnya, dia muncul di depan Wu Tian dan tinjunya yang bersinar dengan cahaya putih jatuh. Sudut mulut Wu Tian terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Pada saat itu, dia menamparnya. Tinju dan telapak tangan saling beradu. Dua kekuatan yang sangat dahsyat bertabrakan. Kekosongan yang bertabrakan itu tiba-tiba meledak, dan retakan ruang tanpa dasar pun muncul. Retakan ruang angkasa terus meluas, dan lubang hitam ruang angkasa muncul. Kekuatan dahsyat itu terus menyebar, dan segel di kejauhan tidak mampu menahan kekuatan ini. Retakan langsung muncul dan pecah. Segel itu menghilang, dan puluhan alam semesta muncul dan menampakkan diri dalam kekosongan yang kacau ini. Hansen, bunuh! Wu Tian segera memberi perintah. Teriakannya yang keras bergema di seluruh kehampaan yang kacau. Bawa pasukan kita dan serang umat manusia. Hancurkan puluhan alam semesta yang diciptakan oleh umat manusia. Bunuh semua makhluk di alam semesta ini, tidak terbatas pada umat manusia. Setelah menerima perintah dari daerah yang sangat jauh, Hansen mengangkat tombaknya dan berteriak, prajurit, dengarkan perintahku dan bunuh. Membunuh. Suara yang memekakkan telinga bergema di seluruh kehampaan yang kacau, dan gelombang suara yang mengerikan mengguncang kehampaan. Pada saat ini, Sarah sedang mempromosikan penggabungan alam semesta. Merasakan bahwa formasi segel menghilang dalam sekejap, wajahnya sedikit berubah, dan dia segera mengeluarkan perintah, jangan biarkan pasukan kekacauan kutukan mendekat. Jika mereka dibiarkan menghancurkan alam semesta, semua upaya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan sia-sia. Seperti yang Sarah berikan perintah. Vivi, Zola, Arjuna, Arkian, Jinghong, Yanming, Biking dan orang-orang kuat lainnya segera terbang keluar, dan muncul di kehampaan yang kacau dalam sekejap, dan muncul di depan pasukan kekacauan. Wosh! Pada saat ini, sebuah retakan muncul di kehampaan, dan peti mati perunggu muncul dari celah itu, membentang sejauh jarak di antara kedua pasukan. Bab 2242, Peti Mati Tembaga memblokir jalan. Pan Shan dan Wu Tian terlibat konfrontasi. Akibat dari kekuatan mereka menyebar dan langsung menghancurkan segel tersebut, mengekspos alam semesta yang digerakkan manusia ke dalam kekosongan yang kacau. Dia berselisih dengan Wu Tian. Sekalipun dia berada di tahap tengah tingkat ke-9 alam Dao bebas dan tubuhnya abadi, dia tidak sanggup menanggungnya. Darah di tubuhnya bergejolak dan beberapa retakan kecil muncul di permukaan tubuhnya. Keabadian hanya ditujukan pada Dao ekstrim bumi. Di dalam Dao ekstrim bumi, tidak ada kekuatan apapun yang dapat melukainya. Namun, kekuatan Wu Tian telah melampaui Dao ekstrim surga, meskipun wilayah kekuasaannya tenggelam dalam Dao ekstrim surga. Wu Tian juga tampak sangat malu. Dia tidak lagi memiliki ketenangan seperti sebelumnya. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya tampak sangat muram. Mereka berhadapan satu sama lain dalam kehampaan yang kacau. Tidak ada seorang pun yang bertindak gegabah. Dan Hansen muncul bersama pasukan Chaos, tetapi pada saat ini, beberapa orang ekstrim dari ras manusia muncul dan menghalangi Hansen. Tepat ketika perang hendak pecah, sebuah peti mati perunggu muncul, jatuh dari langit dan berdiri tepat di antara kedua pasukan. Aura yang sangat kuat terpancar dari peti mati perunggu, yang bahkan membuat Wu Tian dan Pan Shan tercengang. Apa ini? Para pria kuat dari ras manusia semuanya tercengang. Hanya makhluk dari klan Chaos yang tahu bahwa ini adalah peti mati perunggu kematian, yang muncul sekitar 30.000 zaman yang lalu, di beberapa tempat berbahaya di surga dan berbagai dunia, menyerap energi surga dan bumi di area tersebut. Peti mati perunggu kematian? Bagaimana peti mati perunggu ini muncul di sini? Semua makhluk Chaos memiliki ekspresi serius. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang. Julian mendesak peti mati perunggu untuk muncul. Walaupun suaranya tidak dapat disampaikan, dia masih dapat merasakan situasi di sini. Dia merasakan bahwa Pan Shan dan Wu Tian sedang menemui jalan buntu di kejauhan. Dia juga merasakan Jenderal Klan Chaos, Hansen. Dia telah mengetahui dari ingatan para anggota Klan Chaos bahwa Hansen adalah putra yang dia dan Yao Yun miliki. Dia juga merasakan kehadiran Vivi, Zola, Arjuna, serta Arkian, Jinghong dan orang-orang kuat lainnya. Dia belum pernah melihat Arkian, tetapi Arkian tampak agak mirip dengannya, jadi dia bisa menebak bahwa ini adalah putra terakhir Sarah. Dia juga dapat merasakan bahwa di daerah yang sangat jauh, alam semesta manusia sedang menyatu, tetapi akan memakan waktu beberapa lama agar semuanya menyatu sepenuhnya. Begitu segel tempat ini rusak, semua makhluk kuat di surga dan seluruh dunia merasakannya. Meskipun klan Chaos telah menaklukkan semua ras utama,
beberapa orang kuat telah lahir dalam 30.000 zaman terakhir, dan orang-orang kuat ini tidak dikendalikan oleh klan Chaos. Orang-orang kuat ini semuanya mengetahui dendam antara manusia dan banyak ras lainnya. Pada saat ini, banyak sekali orang-orang kuat yang memperhatikan tempat ini. Bahkan orang-orang kuat dari klan Chaos pun memperhatikannya. Aula klan Chaos. Yuan duduk di kursi pertama, dan di aula terdapat banyak orang kuat dari klan Chaos. Di depan aula, sebuah gambar dipajang. Gambar ini adalah gambaran persis pemandangan di luar area tertutup. Pan Shan tidak hanya telah memulihkan kekuatannya, tetapi Rana Dao-nya juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saya khawatir Wu Tian tidak dapat melakukan apapun padanya. Yuan tampak sangat serius, dan berkata, dan bagaimana umat manusia melahirkan begitu banyak penganut Tao yang ekstrim. Umat manusia selalu berada di bawah pengawasan kita. Bagaimana mereka menyembunyikannya dari kita? Dan bagaimana peti mati perunggu ini muncul di medan perang? Kepala keluarga. Hun Qi langsung bertanya, haruskah kita mengirim pasukan untuk mendukung kita? Alam semesta umat manusia sudah menyatu. Jika alam semesta umat manusia menyatu, maka alam semesta yang tidak lebih lemah dari dunia leluhur akan lahir. Bagaimana kita bisa melawan umat manusia? Yuan tampak serius, dengan ekspresi serius di wajah tuanya. Ras manusia memiliki takdir yang kuat. Secara teoritis, menghancurkan alam semesta manusia akan menghancurkan takdir umat manusia. Namun, ini adalah sebab dan akibat yang besar. Dia tidak pernah berani mengambil tindakan karena dia tidak ingin terlibat dalam hubungan sebab akibat ini. Namun, sekarang setelah dia memasuki Tianji Dao, dia tidak lagi takut pada sebab dan akibat. Saat dia melihat pemandangan di hadapannya, dia juga merasakan Sarah yang tengah mendesak kelahiran alam semesta. Aura Sarah sangat kuat. Meskipun dia berada di alam semesta yang kacau, dia masih bisa merasakan aura Sarah. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Sarah juga telah memasuki alam Dao surgawi. Wu Tian tidak dapat menangani Sarah dan Pan Shan sendirian. Bahkan jika Sarah mendesak penyatuan alam semesta dan tidak dapat mundur untuk bertarung, Wu Tian hanya dapat menangani Pan Shan dan tidak dapat mencegah kelahiran alam semesta umat manusia. Suara Yuan terdengar, dan dia segera mengeluarkan perintah, kita tidak bisa membiarkan alam semesta baru umat manusia lahir. Bahkan jika kita harus menggunakan kekuatan seluruh umat manusia, kita harus menghentikannya. Kaisar Chaos, Anda harus segera membawa orang-orang kuat dari umat manusia untuk mendukung kita. Ya, aku akan mengikuti perintah Patriark. Sebagai mantan pemimpin klan, Kaisar Chaos memiliki status yang sangat tinggi di klan Chaos. Akan tetapi, sejak Yuan berkuasa, ia pun mengundurkan diri dan kini hanya menjadi sesepuh klan Chaos. Kaisar Kekacauan segera mengumpulkan pasukan kekacauan dan bergegas menuju alam semesta tempat umat manusia berada. Dalam kekosongan yang luas dan kacau, Pan Shan dan Wu Tian terlibat kebuntuan. Wu Tian tidak bergerak, dan Pan Shan pun tidak bergerak. Mereka semua memandang peti mati yang muncul, dan mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan peti mati dengan muncul di sini. Di kejauhan, Arjuna sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah, apa peti mati perunggu ini? Siapa yang tahu? Zola menggelengkan kepalanya. Siapa peduli apapun itu? Arkian memancarkan aura yang menakutkan, melangkah maju, dan meraung keras, hari ini adalah saatnya bagi umat manusia kita untuk menghapus rasa malu berdarah kita. Pedang panjang yang berkilauan muncul di tangannya, dan dia mengarahkan pedang itu secara horizontal. Energi pedang yang terwujud beriak dan menyerang langsung ke arah peti mati perunggu di depan. Seluruh tubuh Arkian bersinar dengan cahaya putih, dan auranya seperti pelangi. Dia berada di tahap ke-8 akhir alam Dao bebas, dan di alam Dao tak terbatas abadi. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari kekuatan saat Julian tewas dalam pertempuran. Namun, Julian memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, wilayah kekuasaannya sekarang lebih tinggi dari Julian. Julian masih setengah langkah di jalan tak terbatas, dan bahkan belum memasuki jalan abadi. Namun, tak terukur berarti tak terbatas. Secara teoritis, setiap alam tak terbatas memiliki kekuatan tak terbatas, sebanding dengan Dao surgawi. Namun, setelah beberapa makhluk memasuki alam tak terbatas, kekuatan mereka meningkat sangat lambat, jadi mereka memilih untuk menerobos. Makhluk tak terbatas seperti itu lebih kuat daripada makhluk di alam yang sama. Bagaimana Julian bisa melakukan ini pada putranya sendiri? Ketika energi pedang menyerang, peti mati perunggu itu memancarkan cahaya perunggu, menghalangi pedang yang menakutkan dan melarutkan energi pedang menjadi ketiadaan. Adegan ini mengejutkan Arkian. Apa-apaan benda ini, sekuat itu? Dia mengerutkan kening. Hansen, apa yang kau lakukan di sana? Bunuh dia. Dari kejauhan, suara Wu Tian terdengar. Setelah menerima perintah, Hansen mengangkat tombak tinggi-tinggi di tangannya dan berkata dengan keras, rekan-rekan prajurit, dengarkan perintahku. Serang ke alam semesta manusia dan bunuh semua makhluk hidup, bahkan seekor semut pun tidak akan luput. Hansen memimpin serangan, memegang tombak, dan menyerbu maju dengan ganas, dengan aliran pasukan yang tak ada habisnya di belakangnya. Julian di peti mati perunggu melihat pemandangan ini dan segera mengerahkan kekuatannya. Suatu kekuatan yang tak tertandingi muncul dari peti mati perunggu, dan kekuatan ini membentuk gelombang udara tak terlihat yang menyebar.
Pasukan yang menyerbu ke depan segera terkena serangan, dan tubuh mereka langsung hancur. Bahkan Hansen merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Dia didorong kembali oleh kekuatan ini dan tidak dapat mendekati alam semesta manusia. Untuk apa peti mati perunggu ini? Apakah ini sekutu? Para pria kuat dari ras manusia semuanya sedikit tercengang. Pan Shan juga mengerutkan kening. Dia juga bertanya-tanya apa peti mati perunggu ini, apa isinya, dan mengapa ini bisa membantu umat manusia. Dalam ingatannya, tidak pernah ada peti mati perunggu, bahkan dalam buku-buku kuno. Itulah pertama kalinya ia menemui yang demikian. Bab 2243, Berbagai Keterampilan Rahasia. Peti mati perunggu menghalangi pasukan klan Chaos yang dipimpin Hansen. Julian tidak punya perasaan baik terhadap klan Chaos, dan klan Chaoslah yang memimpin penghancuran alam leluhur. 30.000 zaman yang lalu, dia memaparkan rencananya di alam semesta Cloud Realm dan menghancurkan banyak makhluk kuat yang telah menghancurkan alam leluhur, namun pelaku sebenarnya, klan Chaos, masih bebas. Jika bukan karena Hansen yang berdiri di depan, Julian pasti sudah memulai pembunuhan massal. Ayah, tidak, aku tidak bisa tersambung. Setelah terdorong mundur oleh keterkejutan itu, Hansen berbicara dengan keras. Brengsek, wajah Wu Tian menjadi gelap dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pada saat ini, dia tidak mau repot-repot berurusan dengan Pan Shan. Dia menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan muncul di depan peti mati sesaat kemudian. Dia mengangkat tangannya dan menyerang peti mati itu, mencoba menyingkirkannya. Tepat saat ia hendak menyerang, Pan Shan secara misterius muncul dan memblokir serangannya. Perbedaan kekuatan antara Wu Tian dan Pan Shan tidak terlalu besar. Sekalipun Wu Tian sedikit lebih kuat, dia tidak jauh lebih kuat. Bagaimanapun, dia berada di tahap tengah alam ke-9 Dao bebas, yang sangat mengerikan. Dia jauh melampaui tahap awal Tianji Dao rata-rata dan telah mencapai kekuatan tahap tengah Tianji Dao rata-rata. Brengsek. Wu Tian mengutuk lagi. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Itu adalah pedang putih dengan banyak sekali ukiran prasasti misterius pada pedangnya. Pada saat ini, pedang putih di tangannya mulai bergetar. Saat pedang itu bergetar, muncullah kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah suara kekacauan pertama dari 9 suara kekacauan. Wu Tian telah sepenuhnya memahami 9 suara kekacauan dan bahkan dapat melakukannya dengan pedang. Suara mengerikan bergema di seluruh area. Gelombang suara berkumpul bersama untuk membentuk energi pedang yang cemerlang. Energi pedang mendekati Pan Shan. Pan Shan tampak cukup serius. Dia tidak tahu gerakan apa ini, tetapi dia dapat merasakan kekuatan yang mengerikan. Dia tidak menghindar, namun memilih menghadapinya secara langsung. Tinju yang bersinar dengan cahaya putih tiba-tiba menyerang, dan bayangan tinju ilusi muncul dan bertabrakan dengan energi pedang sonik. Boom! Kekosongan yang kacau ini tiba-tiba meledak, dan sebuah lubang hitam luar angkasa yang mengerikan muncul. Ukuran lubang hitam luar angkasa ini tidak lebih lemah dari ukuran alam semesta yang kuat. Tubuh Pan Shan terpesona. Ada darah di sudut mulutnya dan wajahnya sangat pucat. Tangannya mati rasa dan mati rasa itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Namun, keadaan ini lenyap hanya dalam sekejap. Pan Shan bisa saja menghindari langkah ini, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia memilih menghadapinya secara langsung. Sebab jika dia menggunakan teknik bebas dan mudah untuk menghindar, peti perunggu itu akan diserang, dan para pembudidaya ekstrim manusia di kejauhan akan terpengaruh. Fakta bahwa Pan Shan mampu menerima suara pertama dari 9 suara kekacauan berada di luar dugaan Wu Tian. Vivi dan lainnya berkumpul di kejauhan. Jing Hong tampak serius dan berkata, ini terlalu menakutkan. Bahkan senior Pan Shan hampir tidak bisa menahan gerakan ini. Jika kita berhadapan dengannya, kita akan langsung terbunuh. Yang lainnya semua tampak serius. Tidak seorang pun menyangka bahwa seorang guru yang begitu mengerikan akan muncul di klan Chaos. Wu Tian berdiri di tengah kehampaan yang kacau, memegang pedang putih di tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur berubah dari serius menjadi tenang saat dia memandang Pan Shan di kejauhan, yang lengannya retak. Pan Shan, ada kekhawatiran di hatimu. Kau tidak dapat memahami kebebasan tertinggi, tetapi aku telah memahami seni suci kekacauan tertinggi. Apa yang dapat kau gunakan untuk melindungi umat manusia? Umat manusia pasti akan kalah. Suara Wu Tian bergema. Ini baru langkah pertama. Coba ikuti langkahku selanjutnya. Begitu dia selesai berbicara, Wu Tian menggunakan pedang keduanya. Semua pengucapan 9 suara kekacauan berkumpul menjadi prasasti dan tanda misterius, yang diubah menjadi energi pedang melalui pedang. Energi pedang yang mempesona menyerang dengan pedang putih, memotong kekosongan, dan langsung muncul di depan Pan Shan. Di dalam peti mati perunggu, Julian menyaksikan dengan tenang. Dia tahu kengerian 9 suara kekacauan, dan dia juga bisa merasakan kekuatan Wu Tian sekarang. Dahulu kala, dia bisa merasakan bahwa Wu Tian akan menjadi saingan tangguhnya. Dia tidak menyangka bahwa saat dia terbangun lagi, Wu Tian telah tumbuh ke tingkat yang begitu mengerikan. Adapun Pan Shan, kekuatannya telah pulih ke puncaknya dan bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dia ingin melihat berapa banyak catatan yang dapat dibuat Pan Shan. Jika dia bahkan tidak bisa terhubung dengan beberapa nada pertama,
maka mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Panshan dan menaruh masa depan seluruh umat manusia pada Panshan adalah pilihan yang salah. Energi pedang menyapu, dan niat pedang yang kuat muncul. Niat pedang ini juga merupakan suara misterius. Suara itu bergema di seluruh kehampaan yang kacau. Kemanapun ia lewat, seluruh kehampaan hancur. Kehancuran terus menyebar dan para prajurit manusia di kejauhan semuanya mundur. Wush! Pada saat ini, peti mati perunggu muncul tanpa suara di depan manusia ekstrim. Suatu kekuatan dahsyat muncul dari peti mati perunggu. Kekuatan ini bocor keluar, mencegah penyebaran gelombang suara dan penghancuran kehampaan. Energi pedang langsung muncul di depan Panshan. Saya tidak perlu takut pada apapun. Wajah Panshan dipenuhi dengan keyakinan yang tenang. Seluruh tenaganya dan jiwanya menyatu, dan lingkaran putih di tubuhnya menjadi jauh lebih kuat lagi. Dia mengangkat tangannya, dan tangan mereka bersilang, lalu cahaya putih muncul, menghalangi energi pedang yang meledak. Boom! Dalam sekejap, kekosongan itu meledak lagi. Panshan juga terlempar ke belakang oleh kekuatan dahsyat itu, kembali menyemburkan darah sambil terlempar, dan kekosongan di belakangnya terus-menerus runtuh. Wu Tian tidak memberi Panshan kesempatan apapun. Dia harus menghancurkan Panshan terlebih dahulu sebelum dia dapat menghancurkan umat manusia. Suara ketiga dari 9 suara kekacauan, pedang ketiga muncul. Pada saat ini, Panshan telah menghilang dari tempatnya, dan sesaat kemudian ia muncul di alam semesta kekacauan. Energi pedang Wu Tian kemudian muncul di alam semesta kekacauan, tetapi begitu muncul di alam semesta kekacauan, energi pedang itu menghilang. Ini adalah Chaos Universe, dia tidak bisa mengambil tindakan. Begitu dia bertindak, Chaos Universe akan dihancurkan. Haha. Panshan tertawa terbahak-bahak. Wu Tian, bahkan jika seni suci kekacauan adalah yang tertinggi, apa yang dapat kau lakukan padaku? Dia bebas dan mudah, dan hampir tak terkalahkan. Apakah ada tempat di alam semesta yang tidak dapat ia kunjungi? Sebuah pemikiran tentang kebebasan. Dalam sekejap, Anda dapat muncul di mana saja dan menghindari serangan apapun. Seni suci kebebasan agung dan kekacauan merupakan keterampilan unik yang diwariskan dari era pemakaman langit. Hanya sebuah serangan, sebuah penghindaran. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Kekuatan Wu Tian terlalu mengerikan, dan dengan berkah 9 suara kekacauan, Panshan yakin bahwa dia dapat menghadapi beberapa gerakan pertama, tetapi dia juga akan terluka. Sekalipun dia berada di tahap tengah tingkat ke-9 alam Dao bebas, dia tidak akan mampu menahannya. Ia tidak berhadapan langsung dengan Wu Tian, melainkan menggunakan negara bebas dan mudah. Sekarang dia hanya bisa menunda waktu dan menunggu bergabungnya alam semesta baru. Setelah alam semesta baru menyatu, umat manusia akan memenangkan pertempuran ini. Dengan menyatunya alam semesta baru, klan Chaos tidak akan berani seenaknya menghancurkan alam semesta ras yang kuat, mereka juga tidak akan berani menghancurkan alam semesta yang mengerikan. Brengsek. Wu Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras. Dia mengabaikan Panshan dan berbalik menatap kekosongan di kejauhan, menatap alam semesta manusia yang menyatu di area yang sangat jauh. Panshan merasakan niatnya, menghilang lagi, dan muncul di depan Wu Tian. Panshan, tidakkah kau berani melawan aku secara langsung? Wu Tian berkata dengan suara dingin. Panshan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, mengapa aku harus melawanmu secara langsung? Kekuatan sihir kita berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Aku lebih lemah darimu, tetapi kau tidak dapat membunuhku. Selama aku di sini, aku dapat melindungi umat manusia. Bab 2244, Pertempuran. Panshan tidak jauh berbeda dengan Wu Tian di Power Mountain, hanya sedikit tertinggal. Namun, 9 suara kekacauan milik Wu Tian terlalu kuat dan mampu menghancurkan pertahanan fisik Panshan. Namun, keterampilan unik Panshan adalah kebebasan dan kemudahan. Ketika ia menggunakan kebebasan dan kemudahan, bahkan Wu Tian tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Selama dia ada di sana, dia bisa menjauhkan Wu Tian. Dia menjerat Wu Tian, dan manusia ekstrim lainnya dari ras manusia mampu menahan serangan pasukan kekacauan. 1 bulan. Sekarang, hanya butuh waktu 1 bulan bagi alam semesta manusia untuk menyatu sepenuhnya, melahirkan alam semesta yang benar-benar cemerlang. Setelah alam semesta baru terbentuk, klan Chaos tidak akan berani menghancurkan alam semesta sesuka hatinya. Sekarang, seret saja. Ide Panshan bagus sekali. Namun, pada saat ini, anggota kuat lain dari klan Chaos muncul lagi. Pemimpinnya adalah Kaisar Chaos, mantan patriark klan Chaos. Untuk bisa menjadi seorang patriark, kekuatannya harus tak terduga. Selama dia menjadi patriark, dia jarang mengambil tindakan. Tidak seorang pun tahu tingkat kultivasinya. Yang turut menyertai waktu ini adalah ras-ras kuat yang telah ditaklukkan klan Chaos 30.000 zaman yang lalu. Mereka yang dapat tampil di sini semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat. Termasuk para makhluk ekstrim yang lahir di 30.000 zaman ini, Kaisar Chaos muncul di area ini dengan total 300 makhluk ekstrim. Melihat pemandangan ini, wajah Panshan menjadi serius. Sekarang, dia hanya bisa berpegang pada Wu Tian dan tidak bisa memisahkan diri untuk berhadapan dengan orang-orang ekstrim lainnya. Akan tetapi, hanya dengan mengandalkan beberapa penguasa tertinggi umat manusia ini, mereka tidak akan mampu menghentikan penguasa tertinggi yang dibawa oleh Kaisar Kekacauan.
Di dalam peti mati perunggu, ekspresi Julian juga sangat serius. Kakek. Ketika Hansen melihat Kaisar Chaos muncul bersama banyak orang kuat, ekspresinya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di hadapan Kaisar Chaos, menangkupkan kedua tangannya sambil memperlihatkan ekspresi hormat. Kaisar Chaos mengangguk pelan dan berkata, pemimpin klan mengeluarkan perintah kematian untuk menghancurkan umat manusia dengan segala cara dan tidak memberi umat manusia kesempatan apapun. Itulah sebabnya dia memerintahkan saya untuk membawa orang-orang kuat klan ke tempat ini untuk menghentikan penyatuan alam semesta umat manusia. Hansen menghela napas lega dan berkata, aku merasa lega karena kakek ada di sini. Sekarang biarkan kakek memimpin pertempuran. Dalam hal berbaris dan bertarung, Hansen benar-benar tidak memiliki pengalaman, jadi sekarang dia telah menyerahkan komando. Di alam semesta ke-12, Sarah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan penggabungan puluhan alam semesta. Dia tampak serius saat merasakan kaisar kekacauan dan sejumlah besar orang kuat muncul di kehampaan yang kacau. Kecepatan fusi alam semesta baru sangat lambat. Sekalipun menyatu, perlu waktu untuk lahirnya alam semesta baru. Pan Shan, Arjuna dan lainnya tidak mampu menghentikan pasukan Chaos. Apa yang harus dilakukan? Sarah juga sedikit panik. Jika pasukan kekacauan tidak dapat dihentikan dan menyerang kita, menghancurkan penyatuan alam semesta dan kelahiran hukum kosmik, maka semua usaha umat manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan sia-sia. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, umat manusia akan kalah total dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Wu Tian, kau harus tetap di Pan Shan dan jangan biarkan Pan Shan lolos. Serahkan sisanya padaku. Kaisar kekacauan memandang Wu Tian yang sedang berhadapan dengan Pan Shan di kejauhan. Wu Tian tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, ayah. Membunuh Pan Shan memang agak sulit, tetapi tidak masalah untuk mengawasinya dan mencegahnya ikut campur dalam urusan umat manusia. Menghadapi situasi ini, Pan Shan juga memikirkan strategi yang sesuai. Pada saat ini, dia punya rencana. Jika kamu menghancurkan umat manusia, maka aku akan menghancurkan alam semesta yang kacau. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Saat ia muncul lagi, ia sudah berada di alam semesta yang kacau, tempat tinggal klan kekacauan. Di alam semesta yang kacau, dalam kekosongan tertentu, Pan Shan diselimuti cahaya putih dan auranya seperti pelangi. Auranya yang mengerikan menyebar dan menghancurkan langit berbintang di sekitarnya. Banyak galaksi yang rusak dan hancur oleh auranya. Begitu dia muncul, Wu Tian mengikutinya. Sambil memegang pedang panjang, Wu Tian menunjuk Pan Shan di depannya dan berkata sambil tersenyum, Pan Shan, idemu sangat bagus. Kamu ingin membobol sarang klanku dan menghancurkan markas klanku. Aku akui bahwa jika kamu ingin menghancurkan alam semesta yang kacau, aku tidak dapat menghentikanmu, tetapi jika kamu menghancurkan alam semesta yang kacau, sebab dan akibat yang akan kamu alami akan sangat mengerikan. Haha. Pan Shan tertawa terbahak-bahak. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan alam semesta manusia, dan aku masih takut dengan sebab dan akibat ini. Wu Tian tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, bahkan jika kau menghancurkan Chaos Universe, lalu kenapa? Ada banyak dunia super di alam semesta ini. Paling buruk, rasku bisa saja menemukan alam semesta baru, dan rasmu tidak akan pernah memiliki pijakan di alam semesta ini. Wush! Pada saat ini, suatu sosok muncul lagi di sini. Ini adalah seorang pria tua, mengenakan jubah abu-abu. Dia memiliki aura seperti pelangi dan mengintimidasi tanpa harus marah. Dia adalah Yuan. Pencapaian kultivasi Yuan sangat tinggi. Ia telah mencapai tingkat ke-9 Dao kebebasan, dan alam kultivasinya juga telah memasuki Dao Tianji. Wush! Dengan munculnya Yuan, muncullah bayangan lain. Ini adalah Dun Xing. Pelayan pribadi pemimpin klan Chaos, dia memegang status yang sangat tinggi dalam klan. Segera setelah itu, sebuah retakan muncul lagi di kehampaan. Saat retakan di kehampaan itu muncul, seorang lelaki tua muncul. Orang tua ini adalah leluhur klan Chaos, Chaos Hun. Dia memalsukan kematiannya demi masa depan klan Chaos dan masa depan klan itu sendiri. Yuan memang merupakan malapetaka bagi klan Chaos, namun sekaligus merupakan berkah bagi klan Chaos. Dia membuat taruhan yang tepat, dan klan Chaos menjadi gemilang berkat Yuan. Yuan bangkit, dan Wu Tian juga bangkit. Klan Chaos kini lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, klan Chaos menyerap keberuntungan ras lain, sehingga keberuntungan mereka menjadi sangat mengerikan. Dia juga menggunakan keberuntungan itu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sekarang bukan hanya luka-lukanya telah pulih, tetapi dia juga telah memasuki Tianji Dao. Beberapa tokoh kuat muncul di sini dan mengepung Pan Shan. Penatua Chaos tersenyum jenaka di wajahnya dan berkata dengan ringan, Pan Shan, kamu ingin menghancurkan alam semesta kita, bukankah kamu terlalu naif? Pan Shan memandang anggota klan Chaos yang kuat yang muncul, dan ekspresinya sangat serius. Chaos Hun, Yuan, aku tidak pernah menyangka kalian juga akan memasuki alam Dao surgawi. Pan Shan menatap mereka dan mengucapkan kata demi kata. Yuan dan anak buahnya muncul tetapi tidak mengambil tindakan karena tempat ini adalah alam semesta kekacauan dari klan kekacauan. Jika mereka mengambil tindakan di sini, Chaos Universe akan runtuh, yang akan memengaruhi nasib Chaos Clan.
Mereka hanya muncul untuk mengintimidasi Panshan agar dia tidak berani bertindak gegabah. Panshan tidak bertindak gegabah, dan klan Chaos memenangkan pertempuran ini. Sarah, ada terlalu banyak orang kuat di klan Chaos. Yuan dan Chaos Hun semuanya telah memasuki Dao Ekstrim Surgawi. Ada juga Dunsing yang bertarung dengan Julian di alam semesta alam awan sebelumnya. Aku khawatir klanku akan kalah dalam pertempuran ini. Yang bisa kulakukan sekarang adalah melibatkan orang-orang kuat Dao Ekstrim Surgawi ini. Bahkan jika aku mati, aku akan menahan mereka dan mencegah mereka mendekati alam semesta klanku. Sisanya terserah padamu. Panshan mengirim pesan ke Sarah. Setelah mencapai tingkat ini, dia dapat berkomunikasi dengan Sarah meskipun mereka sangat berjauhan. Mendengar ini, Sarah langsung merasakan tekanan. Dia berdiri di kehampaan alam semesta ke-12, dan indera ilahiannya menjangkau lusinan alam semesta. Saudara-saudara sebangsaku, ini adalah masalah hidup dan mati bagi ras kita. Pertempuran ini terkait dengan keselamatan ras kita. Jika ras kita tidak dapat menghentikan serangan klan Chaos, puluhan alam semesta akan hancur, dan kalian semua akan mati dan menghilang sepenuhnya dari surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Saudara-saudaraku sebangsa, musuh sudah di depan pintu kita. Kita tidak bisa tinggal diam dan menunggu kematian. Kuat atau lemah, angkat senjata dan lawan. Suara Sarah bergema di lusinan alam semesta. Formasi di luar Primal Chaos Void hancur, dan pasukan Chaos pun muncul, yang dapat dirasakan oleh semua kultivator setingkat leluhur surgawi. Angkat senjata dan pertahankan negaramu. Banyak pembudidaya menjadi murka dan bergegas keluar dari alam semesta dengan senjata di tangan, muncul di kehampaan yang kacau, bertekad untuk bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan klan kekacauan untuk mempertahankan rumah mereka. Bab 2245, bersumpah untuk melindungi umat manusia. Ras manusia memiliki kapasitas reproduksi yang sangat cepat. Bagi manusia biasa, seorang bayi lahir setiap tahun. Di surga dan semua alam, masa kehamilan orang yang super kuat sangat panjang, dan waktu kelahirannya dihitung dalam era. Meskipun manusia dilahirkan dengan cepat, mereka dilahirkan tanpa kultivasi apapun. Namun demikian, di antara orang-orang biasa tersebut dapat lahir beberapa orang jenius yang mengagumkan. Para jenius ini juga akan bangkit melawan segala rintangan. Alam semesta manusia juga telah berkembang secara rahasia selama bertahun-tahun. Meskipun hanya sedikit pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang lahir, ada banyak kultivator di atas tingkat leluhur surgawi. Pada saat ini, semua orang kuat ini merasakan krisis genosida. Mereka semua menghunus senjata, bergegas keluar dari alam semesta, muncul di kehampaan kacau yang luas, dan menggunakan tubuh mereka untuk membangun tembok guna menghalangi serangan pasukan kekacauan. Adegan ini membuat Arjuna dan lainnya tampak sangat serius. Mereka benar-benar tidak ingin leluhur surgawi dan makhluk setingkat dewa kosmik ini ikut serta dalam perang. Alam ini hanya umpan meriam dalam pertempuran besar antara yang ekstrim. Akan tetapi, pada titik ini, mereka tidak punya pilihan lain. Menghadapi Chaos yang kuat beserta pasukannya, manusia hanya bisa bertarung sampai mati. Julian berada di peti mati perunggu, tetapi dia dapat merasakan bahwa Panshan dikelilingi oleh beberapa orang kuat. Dia bisa merasakan situasi di alam semesta yang kacau, nafas Dunsing, dan nafas Chaos Hun, dan tahu bahwa mereka semua telah memasuki Tianji Dao. Membunuh. Pada saat ini, Kaisar Chaos memberi perintah untuk menyerang. Atas perintahnya, 300 guru ekstrim di belakangnya segera bubar dan muncul dalam satu barisan di tengah kehampaan yang kacau. Ke-300 master ekstrim ini semuanya memamerkan senjata ampuh di tangan mereka. Di belakang mereka, ada aliran pasukan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, peti perunggu itu bergerak, terbang keluar dengan suara mendesing, dan muncul di depan pasukan Chaos. Peti mati perunggu itu memancarkan cahaya perunggu dan memancarkan aura yang kuat. Sebuah peti mati berdiri di depan tentara. Aura yang luar biasa terpancar dari peti mati perunggu. Alam semesta yang kacau. Panshan terkepung, dan dia bisa saja pergi dengan mudah, namun dia tidak bertindak gegabah, karena begitu dia pergi, orang-orang terkuat di klan Chaos juga akan bisa pergi bersamanya. Dia tidak bisa menarik orang-orang kuat ini ke medan perang, jika tidak maka akan menjadi bencana bagi umat manusia. Dia juga mengamati dengan cermat kejadian-kejadian di alam semesta manusia. Merasakan peti mati tembaga dan aura yang keluar darinya, dia sedikit mengernyit dan bergumam dalam hatinya, apa asal-usul peti mati tembaga ini, dan mengapa itu membantu umat manusia. Namun, aura yang dipancarkan oleh peti mati tembaga itu sangat kuat. Saya harap itu dapat menghentikan orang-orang kuat lainnya dari klan Chaos dan pasukan klan Chaos. Sekarang, Panshan telah meletakkan masa depan umat manusia di peti mati. Semua manusia kuat lainnya menatap peti mati itu. Saudari Vivi, apa sebenarnya peti mati ini? Mengapa peti mati ini membantu kita melawan pasukan Chaos? Arkian menatap peti mati yang menghalangi pasukan kekacauan di kejauhan dengan sedikit keraguan di wajahnya. Vivi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang keberadaan peti mati, tetapi aura peti mati ini benar-benar mengerikan. Mungkin ibu tahu, kata Arjuna. Sarah juga memperhatikan situasi di sini. Dia segera mengirim pesan kepada manusia sakti itu, katanya,
Aku belum pernah mendengar peti mati seperti itu di alam semesta, dan aku bahkan belum pernah melihat catatannya di buku-buku kuno. Para biksu manusia lainnya juga memperhatikan. Menghadapi peti mati yang menghalangi jalan, Kaisar Chaos melangkah maju. Sebagai anggota kuat dari klan Chaos, Kaisar Chaos mengetahui tentang peti mati perunggu kematian, tetapi dia tidak tahu dari mana asalnya, dan dia tidak tahu makhluk apa yang ada di dalam peti mati perunggu kematian. Namun dia tahu kengerian peti mati perunggu kematian. Menghadapi peti mati perunggu kematian, dia tidak berani mengabaikannya. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Senior, ini adalah pertempuran antara klan Chaos dan klan manusia. Tolong beri jalan." Suara Kaisar Kekacauan bergema di seluruh kehampaan yang kacau. Julian berada di dalam peti mati perunggu yang berdiri tegak di tengah kehampaan yang kacau. Dia ingin berbicara, tetapi suaranya tidak dapat terdengar dari peti mati. Tampaknya ada semacam batasan kuat di dalam peti mati itu, dan dengan levelnya saat ini, dia tidak mampu menembus batasan itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengerahkan seluruh kekuatannya. Aura yang kuat meluap dari peti mati perunggu. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan prasasti misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul melalui peti perunggu itu. Prasasti-prasasti ini berkumpul bersama untuk membentuk tembok yang nyata, menghalangi kemajuan klan Chaos. Suaranya tidak dapat disalurkan, tetapi seluruh kekuatannya dapat disalurkan keluar dari peti perunggu itu. Julian tidak begitu mengerti mengapa ini terjadi. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan beberapa prasasti serta tanda pun muncul di telapak tangannya. Ia ingin memberitahukan identitasnya kepada umat manusia melalui prasasti dan tanda, namun prasasti dan tanda tersebut menghilang setelah muncul dalam peti perunggu. Dengan kata lain, dia tidak dapat mengungkapkan jati dirinya melalui prasasti. Dia benar-benar tidak berdaya. Siapa yang membuat peti mati perunggu ini, dan apa yang ingin mereka lakukan dengannya? Julian menarik napas dalam-dalam. Kemudian muncullah prasasti-prasasti lainnya. Ini adalah prasasti surgawi alam semesta ke-12 umat manusia. Banyak manusia berkuasa yang mengenali tulisan jenis ini. Selama aku di sini, aku akan bersumpah untuk melindungi umat manusia sampai mati, dan hidup dan mati bersama umat manusia. Banyak orang berkuasa yang memahami kata-kata ini. Julian dapat menggunakan prasasti tersebut untuk menyampaikan beberapa informasi, tetapi yang tidak dapat ia sampaikan adalah identitasnya sendiri. Ini agak mirip dengan saat ia pertama kali mempelajari prasasti sebab dan akibat. Prasasti Dao surgawi dari 12 alam semesta. Mungkinkah makhluk dalam peti perunggu ini adalah manusia? Apakah dia dari alam semesta ke-12? Setelah membaca kata-kata ini, banyak orang berkuasa menjadi bingung. Terutama beberapa orang kuat di 12 alam semesta bumi. Kapan peti mati perunggu ini muncul di alam semesta ke-12 kita? Tidak, peti mati perunggu ini muncul di luar area tersegel, di berbagai dunia. Siapa ini? Mengapa kamu tidak mengungkapkan identitasmu? Banyak makhluk manusia yang berkomunikasi. Kaisar Chaos memandangi tembok yang dibentuk oleh beberapa prasasti. Ekspresinya menjadi serius dan dia berkata dengan suara dingin, "Karena kamu menghalangi jalan, aku tidak akan bersikap sopan." Ketika dia mengangkat tangannya, sebuah pedang berat muncul di telapak tangannya. Pedang yang berat tidak memiliki ujung, namun memberi tekanan yang mengerikan kepada orang-orang. Kaisar Chaos memegang pedang hitam di tangannya dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di depan peti mati perunggu, dan menghancurkannya dengan keras menggunakan pedang beratnya. Bersamaan dengan serangan pedang berat itu, muncullah guntur kacau yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan, dan langsung menuju peti mati perunggu itu. Jalan surgawi yang kacau ini sungguh menakutkan. Setiap guntur surgawi yang kacau memiliki kekuatan untuk membunuh orang-orang kuat di dunia. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, Julian tidak takut. Dia bertindak cepat, dan aura yang kuat muncul dari peti mati perunggu itu. Aura tak kasat mata itu bocor keluar dan muncul di luar peti mati perunggu, membentuk bayangan. Napasnya dapat membentuk bayangan, tetapi tubuhnya tidak dapat meninggalkan peti perunggu. Sebuah bayangan ilusi berdiri di depan peti mati perunggu, dengan senyuman tipis di wajah ilusi itu. Dia mengangkat tangannya dan semua kekuatan dari surga muncul. Kekuatan-kekuatan ini berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan kekacauan yang mengerikan. Dao kekacauan mewujud dan langsung melenyapkan guntur kacau di langit menjadi ketiadaan. Pada saat ini, Shadow meninju dan menyerang pedang berat itu dengan ganas. Pedang yang berat itu terlempar. Pada saat terlempar, sebuah bayangan misterius muncul di depan Kaisar Chaos. Sebelum Kaisar Chaos bisa bereaksi, dia terkena serangan, darah menyembur dari mulutnya dan tubuhnya terpental mundur. Pertarungan itu hanya berlangsung sesaat. Bayangan itu kembali ke peti mati perunggu dalam sekejap. Kekuatan kekacauan. Bebas dan mudah. Banyak anggota klan Chaos yang kuat berseru kaget. Bab 2246, Butian vs Julian. Aura Julian berubah menjadi peti mati perunggu dan membentuk bayangan. Bayangan ini muncul dan menghalangi serangan Kaisar Kekacauan. Dia menampilkan kekuatan tertinggi klan Chaos, kekuatan kekacauan, dan juga menampilkan kekuatan tertinggi umat manusia, keterampilan bebas dan mudah. Syarat-syarat untuk menumbuhkan kebebasan dan kemudahan sangatlah keras.
Yang pertama ialah bahwa keadaan bebas memerlukan tercapainya tingkat ke-8 atau lebih tinggi, dan yang kedua ialah bahwa keadaan bebas memerlukan keadaan pikiran yang sangat tinggi. Begitu peti perunggu itu digunakan, hal itu langsung menimbulkan kegemparan. Bagaimana itu mungkin? Yuan tampak terkejut dan berseru, di klanku, hanya Wu Tian yang memiliki kekuatan kekacauan sepenuhnya. Bagaimana mungkin makhluk di peti mati perunggu itu memilikinya? Mungkinkah dia? Yuan memikirkan seseorang. Itulah Julian yang pernah menyamar sebagai Wu Tian. Sama sekali tidak. Yuan membantah pikiran itu dalam benaknya. Kembali di alam semesta awan, dia mengorbankan dirinya sendiri. Pada akhirnya, hanya tulang-tulang yang tak terhapuskan yang tersisa. Tidak ada jejak kehidupan yang tersisa. Sama sekali tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Pan Shan juga terkejut. Kebebasan besar yang hakiki hanya ada di tangannya, dan baru diwariskan kepada Arkian, namun Arkian belum menyadari kebebasan besar yang hakiki. Sekarang bayangan sebenarnya memperlihatkan keadaan bebas dan mudah. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mungkinkah itu benar-benar dia? Pan Shan juga sedikit tidak bisa dipercaya. Membakar dirimu, mengorbankan dirimu, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Sarah, yang berada di alam semesta ke-12, juga terkejut. Apakah itu dia? Gumamnya pelan. Pada saat ini, dalam kehampaan yang kacau, Kaisar Chaos dikalahkan dalam satu gerakan dan dia juga terluka parah. Beberapa retakan kecil muncul di tubuhnya, dan retakan itu menyebar ke seluruh tubuhnya, menunjukkan tanda-tanda akan terus menyebar. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan, dan baru saat itulah dia mampu menghentikan penyebaran retakan. Suatu keterkejutan muncul dalam hatinya. Dia telah memasuki alam Tianji Dao setengah langkah, tetapi sekarang dia dikalahkan dengan satu gerakan. Makhluk dalam peti mati perunggu ini pastilah sebuah eksistensi yang telah memasuki ranah Tianji Dao. Mati. Beberapa prasasti muncul di peti mati perunggu itu, dan prasasti-prasasti ini bersatu membentuk sebuah karakter kuno yang misterius. Setelah melihat karakter-karakter kuno ini, semua makhluk Chaos mundur selangkah. Bahkan Kaisar Kekacauan pun terluka oleh satu serangan. Jika mereka naik, mereka pasti akan terbunuh seketika. Akhir cerita yang semula ditakdirkan berubah karena munculnya peti mati. Peti mati itu muncul di hadapan pasukan Chaos, menghalangi jalan mereka dan mencegah mereka mendekati alam semesta manusia. Pada saat ini, alam semesta sedang kacau. Beberapa tokoh kuat termasuk Yuan, Hun, Wu Tian dan Dun Xing mengepung Pan Shan. Pan Shan bebas dan tidak terkendali. Satu makhluk hidup tidak dapat mengawasinya. Hanya beberapa makhluk kuat yang dapat melakukan hal itu. Wu Tian, berapa besar peluangmu menang melawan peti mati perunggu? Tanya Yuan. Wu Tian berkata dengan yakin, selama peti mati perunggu itu dapat melawanku secara langsung, aku benar-benar yakin dapat mengalahkannya atau bahkan membunuhnya. Wu Tian sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. 9 suara kekacauan adalah keterampilan unik yang tersisa dari era Sky Burial pertama. Masih mampu meraih reputasi besar bahkan ketika ada begitu banyak anggota Tianji Dao di sekitarnya. Itu bukan reputasi palsu. Bagus. Yuan segera mengeluarkan perintah. Aku akan mengawasi Pan Shan. Pergilah dan pecahkan peti mati perunggu itu untuk melihat hantu macam apa yang bersembunyi di dalamnya dan bunuhlah. Begitu ia mati, akan mudah untuk memusnahkan umat manusia. Ya. Wu Tian segera membuka mulutnya, dan kemudian sebuah retakan muncul di kehampaan di depannya. Tubuhnya tenggelam ke dalam celah dan menghilang di tempat. Begitu dia bergerak, Pan Shan pun segera bergerak. Sebelum Wu Tian muncul di depan peti mati perunggu, Pan Shan sudah muncul. Pan Shan menghilang secara langsung, sementara Wu Tian menggunakan jalur luar angkasa untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Ada perbedaan kecepatan yang besar antara keduanya. Apakah itu Julian? Pan Shan bertanya begitu dia muncul. Namun, Julian di peti mati perunggu tidak dapat mengungkapkan informasi apapun terkait identitasnya. Begitu Pan Shan muncul, semua orang kuat dari klan Chaos mundur. Setelah dia muncul, anggota klan Chaos kuat lainnya mengikutinya. Yang pertama muncul adalah Wu Tian, diikuti oleh Yuan, Chaos Hun, dan Dun Xing. Beberapa tokoh kuat muncul lagi dan mengepung Pan Shan. Pan Shan tampak agak muram. Dia tahu bahwa medan perang tidak boleh terjadi di sini. Meskipun tempat ini jauh dari alam semesta manusia, jika orang-orang kuat Tianji Dao mulai bertarung, itu pasti akan memengaruhi alam semesta manusia. Kalau begitu, mari kita serang bersama dan langsung hancurkan alam semesta manusia. Setelah Yuan muncul, dia berbicara dengan suara dingin. Entah kau Julian atau bukan, aku serahkan tempat ini padamu. Aku akan pergi ke Chaos Universe, markas besar klan Chaos. Pan Shan mengatakan ini dan menghilang. Anggota klan Chaos yang kuat lainnya juga menggunakan jalur ruang untuk merobek kekosongan dan pergi. Hanya ada satu orang kuat yang tersisa di sini dan itu adalah Wu Tian. Tidak banyak yang dapat Pan Shan lakukan sekarang. Dia hanya bisa menarik orang kuat lain dari klan Chaos menjauh, dan Wu Tian hanya bisa diserahkan ke peti mati perunggu. Namun, dia khawatir karena dia tidak mundur bahkan saat menghadapi Wu Tian, apakah peti perunggu itu benar-benar dapat berfungsi. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Wu Tian berbalik dan menatap Kaisar Chaos yang terluka di kejauhan.
Kaisar Chaos menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, itu hanya luka kecil, tidak fatal. Aku akan menghentikan anak ini, dan kau pimpin pasukan untuk menyerang. Kita tidak boleh membiarkan alam semesta manusia menyatu, kata Wu Tian. Oke, Kaisar Chaos mengangguk. Pada saat ini, Vivi, Zola, Arjuna, Arkian, Jinghong, Kai dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya yang dipimpin oleh umat manusia semuanya mengerahkan kekuatan penuh mereka. Mereka dalam keadaan siaga penuh. Saat Kaisar Kekacauan melancarkan serangan, mereka akan menjadi garis pertahanan pertama bagi umat manusia. Di dalam peti perunggu, Julian merasakan Wu Tian di dunia luar. Dia juga sakit kepala. Awalnya dia sudah merasakan bahwa Wu Tian akan menjadi saingan beratnya, tetapi saat itu, demi generasi masa depan umat manusia, dia tidak dapat membunuh Wu Tian. Pada saat ini, Julian mengaktifkan keadaan kebebasan. Dalam sekejap, ia memasuki alam ke-9 dari alam tahu bebas, dan darah di tubuhnya mulai bergejolak, dan auranya menjadi kuat pada saat ini. Auranya yang kuat keluar, memenuhi peti mati dan membentuk bayangan. Bayangan itu begitu samar sehingga saya tidak bisa membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa aura bayangan itu sangat kuat dan menakutkan. Bayangannya ada di depan, dan peti perunggu ada di belakang. Apa-apaan? Wajah Wu Tian menjadi gelap, dan dia menyerang dengan pedang panjang di tangannya. Dengan satu serangan pedang, semua kekuatan langit dan bumi terwujud. Semua kekuatan langit dan bumi berkumpul bersama untuk mewujudkan cahaya pedang, menyapu langit dan langsung menuju bayangan dan peti mati perunggu yang telah disulap Julian. Aura bayangan itu bagaikan pelangi, dan saat dia mengangkat tangannya, tanda-tanda misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghalangi di depannya, membentuk perisai pelindung yang terwujud. Ding ding ding. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan suaranya memekakkan telinga. Pada saat ini, perisai pelindung yang dilemparkan Julian langsung rusak. Meskipun dia berlatih sutra hati asli dan memamerkan prasasti kuno, tingkat kultivasinya hanya setengah langkah menuju tak terbatas. Kekuatan prasasti itu tidak kuat dan langsung dipatahkan oleh Wu Tian. Bayangan Julian menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, bayangannya muncul di mana-mana di area tersebut, menghalangi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ada ribuan energi pedang, dan bayangan Julian muncul di ribuan tempat dalam sekejap, menghancurkan energi pedang ini. Saat hancur, peti perunggu itu menyerang langsung dan menghantam Wu Tian. Bab 2247, Pertempuran antara Teknik Suci Kekacauan. Peti mati perunggu ini dibuat oleh Dunsing Master selama satu era. Tubuh asli Dunsing memiliki kekuatan tak terduga, dan tak seorang pun tahu tingkatan apa yang telah dicapainya. Peti mati perunggu itu sendiri adalah senjata yang tidak bisa dihancurkan. Peti mati perunggu itu menghantam Wu Tian dengan keras. Kekosongan yang dilaluinya langsung terguncang dan runtuh. Wu Tian tidak takut dengan peti mati perunggu ini. Dia mengangkat tangannya dan memegang pedang, bermaksud menggunakan pedang di tangannya untuk melawan peti mati perunggu itu. Ujung pedang itu menyerang peti mati perunggu itu, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul, yang langsung menghempaskan peti mati perunggu itu. Pada saat yang sama, Wu Tian juga merasakan kekuatan yang muncul dari peti mati perunggu. Untuk sesaat, dia tidak mampu mengatasi kekuatan ini. Dia pun terlempar ke belakang. Namun, kekuatan yang muncul dari peti perunggu itu tidak dapat menyakitinya. Pada saat ini, Kaisar Chaos memimpin pasukannya untuk melancarkan serangan. Arjuna dan yang lainnya selalu siap. Begitu pasukan Kaisar Kekacauan menyerbu, mereka akan melancarkan serangan balik. Pada saat ini, peti mati perunggu yang terkejut itu menghilang secara misterius ke dalam kehampaan, dan muncul di depan pasukan dalam sekejap. Cahaya tembaga muncul di peti mati perunggu, dan cahaya itu menyapu, berubah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan ini menyapu seperti riak-riak di air. Kemanapun mereka lewat, pasukan Chaos berhasil dikalahkan. Kecuali makhluk-makhluk di atas alam ekstrim, semuanya mati secara tragis. Hanya dalam sekejap, pasukannya hancur. Julian tidak menunjukkan belas kasihan kepada pasukan Chaos dan memusnahkan pasukan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Hanya beberapa makhluk Chaos yang selamat. Pada saat ini, orang-orang ekstrim lainnya yang dibawa oleh Kaisar Kekacauan telah bergegas mendekat. Arjuna, Arkian, Jinghong dan orang kuat lainnya langsung bertempur. Dengan adanya Julian di sini, bagaimana dia bisa membiarkan mereka terlibat dalam pertarungan yang sulit? Bayangan yang berubah dari aura Julian lenyap dalam sekejap, dan pada saat berikutnya ia muncul di depan ratusan master ekstrim, dan bayangan itu menyerang dengan kuat. Dalam sekejap, ratusan prajurit ekstrim terbang keluar hampir pada saat yang bersamaan. Mereka semua terluka. Menghadapi Julian yang kuat, mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya dan kehilangan efektivitas tempur mereka dalam satu gerakan. Penuh kebencian. Wu Tian juga sangat marah hingga matanya memerah. Pedang di tangannya mulai bergetar. Julian di dalam peti mati sedikit mengubah ekspresinya saat melihat ini. Suatu kekuatan dahsyat muncul dari peti mati tembaga itu, yang secara langsung mengguncang manusia di kejauhan dan membuat mereka muncul di tepian alam semesta. Pada saat ini, energi pedang sonik yang mengerikan menyapu. Kemanapun ia lewat, bahkan kehampaan yang kacau pun runtuh.
Bayangan Julian juga memanifestasikan pedang panjang ilusi di tangannya dan menggunakan jurus khusus yang sama, suara pertama dari 9 suara kekacauan, untuk melawan 9 suara kekacauan milik Wu Tian. Sekalipun Julian berada di alam setengah langkah tak terbatas, selama 30.000 zaman ini, peti mati perunggu menyerap kekuatan dari mana-mana. Kekuatannya sungguh mengerikan. Meskipun wilayah kekuasaannya jauh lebih lemah dibandingkan Wu Tian, namun kekuatannya tidak lebih lemah sama sekali. Trik yang sama bertabrakan. Boom! Kekosongan yang kacau itu meledak. Sebuah retakan muncul, dan retakan ini terus meluas, menyebar ke daerah yang sangat jauh, dan bahkan hampir mempengaruhi wilayah alam semesta tempat tinggal umat manusia. Namun, pada saat ini, Sarah mengambil tindakan. Dia mengerahkan kekuatannya yang dahsyat untuk mencegah keretakan kehampaan terus menyebar dan alam semesta manusia pun terkena dampaknya. Julian yang berada dalam keadaan bebas dan tenang tidak dapat dikendalikan oleh Wu Tian seorang diri. Terlebih lagi, kekuatan Julian tidak kalah dengan Wu Tian. Keduanya menggunakan keterampilan unik yang sama dan kekuatan mereka sama kuatnya. Melihat pemandangan ini, semua makhluk perkasa dari klan Chaos dan alam semesta Chaos semuanya tampak serius. Mungkinkah anak itu benar-benar Julian? Yuan berkata dengan nada muram. Itu sangat mungkin. Chaos Hun berkata, ketika Julian berpura-pura menjadi Wu Tian dan muncul di klan saya memberinya salinan seni suci kekacauan. Melihat Julian memperagakan suara pertama dari 9 suara kekacauan, semua anggota kuat dari klan kekacauan dengan suara bulat percaya bahwa orang di dalam peti perunggu itu adalah Julian. Tetapi mereka tidak dapat mempercayainya. Julian mengorbankan dirinya 30.000 zaman yang lalu, bagaimana dia masih bisa hidup? Namun peti mati perunggu ini juga muncul sekitar waktu itu. Penuh kebencian. Wajah Wu Tian menjadi pucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa makhluk di peti mati perunggu itu juga dapat melakukan 9 suara kekacauan. Selain itu, Anda akan merasa bebas dan tenang. Apakah ini Julian? Dia juga memikirkan Julian. Hansen, kau duluan. Wu Tian berbicara dengan keras, dan suaranya bergema di seluruh area. Aku? Hansen tertegun sejenak. Apa yang sedang ayah lakukan? Bahkan ayahnya tidak dapat menghentikan peti mati perunggu itu. Jadi, bukankah dia akan mencari kematian jika dia pergi? Meski hatinya bimbang, dia tak berani menolak perintah ayahnya. Dia tiba-tiba menjadi penuh energi, memegang pedang panjang, dan bergegas menuju peti mati perunggu. Dalam sekejap, dia muncul di depan peti mati perunggu dan menghancurkannya dengan keras. Bagaimana Julian bisa menyerang putranya sendiri? Meskipun ibu Hansen bukan manusia, Hansen adalah darah dagingnya. Dia tidak bergerak. Dentang. Pedang panjang itu jatuh di atas peti perunggu, memercikkan api dan kilat. Namun, kekuatan Hansen terbatas dan dia tidak dapat menyebabkan kerusakan pada peti perunggu tersebut. Julian malah berharap bahwa ia dapat memecahkan peti mati perunggu tersebut sehingga ia dapat melarikan diri. Setelah melarikan diri, tanpa belenggu peti perunggu, kekuatannya akan semakin kuat. Peti mati perunggu itu tidak bergerak, yang membuat Wu Tian menyimpulkan bahwa orang di dalamnya adalah Julian. Bajingan, kau membakar dirimu sendiri dan mengorbankan dirimu sendiri, tetapi kau tetap tidak bisa mati. Kalau begitu, aku akan membunuhmu hari ini. Aura Wu Tian seperti pelangi, dan pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Anak tak berguna, pergilah dari sini. Wu Tian mengutuk Hansen. Hansen benar-benar bingung. Dia mundur dengan putus asa ke suatu jarak, mendorong dirinya ke jarak yang relatif aman. Wu Tian tidak lagi menahan diri, dan nada kedua dan ketiga dari 9 suara kekacauan dilakukan satu demi satu. Energi pedang sonik menyapu. Suara mengerikan itu bergema dalam kehampaan yang kacau. Suaranya begitu aneh, seolah-olah semua orang kuat di surga dan seluruh wilayah dapat mendengarnya. Mereka bahkan tidak berani bernapas, atau bahkan bergerak, seolah-olah jika mereka bergerak, tubuh mereka akan dihancurkan oleh gelombang suara yang tak terlihat itu. Menghadapi serangan mengerikan Wu Tian, Shadow Julian juga menggunakan keterampilan unik yang sama. Kehampaan itu pecah. Bayangan Julian terkena kekuatan mengerikan itu dan lenyap begitu saja. Julian di peti mati perunggu memuntahkan seteguk darah. Wu Tian juga terkena gelombang suara yang kuat dan kekuatan serangan balik. Tubuhnya terus menyusut, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan dia tampak sangat malu. Pada saat ini, Julian tampak serius. Dia hanya mengerti nada ketiga, dan dia belum mengerti 6 nada berikutnya. Selanjutnya, bagaimana ia akan menahan bunyi Wu Tian yang keempat, kelima, dan bahkan ke-9. Di seluruh surga dan dunia, semua orang kuat tengah menyaksikan pertempuran dahsyat di kehampaan yang kacau. Mereka bahkan tidak berani bernapas, karena pertempuran ini terkait dengan struktur masa depan semua langit dan dunia. Jika peti perunggu dikalahkan, umat manusia akan dikalahkan. Jika peti mati perunggu dapat menghentikan Wu Tian, umat manusia akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Sepertinya aku harus menerobos. Kekuatan Julian saat ini tidak cukup untuk menahan serangan pedang sonik dari Chaos Nine Sounds. Hanya dengan menerobos wilayah dan memperoleh kekuatan yang lebih besar, dia dapat menahan serangan berikutnya dari Wu Tian dan tetap tak terkalahkan.
Sekarang pencapaiannya dalam dao tertinggi setengah langkah tak terbatas sangat dalam, dan dia dapat menerobos dan memasuki dao tertinggi yang sebenarnya. Begitu dia memasuki dao tertinggi, kekuatannya akan meningkat pesat. Bab 2248, menerobos alam dan memasuki Hengji Dao. Julian berduel dengan Wu Tian. Mereka semua menggunakan keterampilan unik yang sama. Wajah Wu Tian sangat muram. Dengan wilayah kekuasaannya dan kekuatannya, serta kemampuannya yang luar biasa dalam seni suci kekacauan, tidak ada makhluk hidup di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang mampu menahannya. Bahkan Pan San, yang berada di tahap tengah tingkat ke-9 alam dao bebas, akan merasa sulit menahannya. Akan tetapi, kini peti perunggu itu mengambil 3 gerakannya. Lagi pula, sampai sekarang dia sendiri pun tidak tahu makhluk apa yang ada di dalam peti perunggu itu. Dia menduga bahwa itu adalah Julian, namun itu hanya tebakan dan belum terkonfirmasi. Ambil pedangku yang keempat. Wu Tian memegang pedang panjang di tangannya dan menatap peti mati perunggu di kejauhan di depannya. Auranya sangatlah kuat. Julian di peti mati perunggu tampak agak hikmat. Meskipun kekosongan yang kacau ini besar dan luas, ia jauh dari alam semesta tempat manusia hidup, dan jarak ini diukur dalam triliunan tahun cahaya. Namun, ini adalah pertarungan antara orang-orang terkuat di alam semesta. Kekuatan penghancur pertempuran itu sangatlah kuat. Satu pukulan dari orang sekuat itu sudah cukup untuk menghancurkan alam semesta. Jika medan perang berlanjut di sini, itu pasti akan memengaruhi alam semesta manusia. Sekarang alam semesta manusia sedang menyatu, dan dia tidak ingin mengganggu penyatuan alam semesta itu. Dia ingin memindahkan medan perang dari daerah ini. Setelah memikirkan hal itu, peti perunggu itu lenyap di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di bagian terdalam dari kehampaan kekacauan yang tak berujung. Tempat ini sangat terpencil dan hampir tidak ada alam semesta. Alam Wu Tian juga sangat tinggi, dan pemahamannya tentang jalan ruang juga sangat dalam. Sekalipun ia tidak dapat memperoleh kebebasan hanya dengan pikirannya, tetap bukan halangan baginya untuk mengejar peti mati perunggu itu. Begitu peti perunggu itu muncul, dia pun muncul. Dia menatap peti mati perunggu di kehampaan yang kacau dan berkata dengan suara dingin, "Julian, aku tahu kamu ada di peti mati perunggu. Aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan alam semesta manusia." Ada niat membunuh di mata Wu Tian. Julian menghindarkan taunya. Kebenciannya terhadap Julian dan umat manusia telah lama tertanam dalam dirinya. Dia memegang pedang panjang di tangannya, memegangnya secara horizontal. Sebuah suara misterius menyapu dirinya, dan suara itu terwujud, membentuk cahaya pedang. Cahaya pedang menyapu langit dan berkumpul di semua sisi peti mati perunggu. Langkah ini buruk sekali. Kekosongan itu langsung runtuh. Lubang hitam yang mengerikan di luar angkasa muncul di sekitar peti mati perunggu, dan peti mati perunggu itu juga tenggelam ke dalam lubang hitam. Julian di dalam peti perunggu bersinar dengan cahaya putih, auranya seperti pelangi, dan dia tampak seperti dewa perang. Meskipun peti mati perunggu itu sangat misterius, namun 9 suara kekacauan, suara paling misterius dalam kekacauan, menyapu dirinya, dan gendang telinganya mati rasa karena guncangan itu. Tubuhnya yang berada di tingkat ke-9 alam dao tidak mampu menahan suara keempat. Sebuah retakan muncul pada tubuhnya. Suara keempat dapat menyakitinya, tetapi tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Terlebih lagi, dengan kebebasan yang dimilikinya, ia mampu menghindari serangan ini. Tetapi dia tidak bisa menghindar. Dia ingin bertarung langsung dan mengalahkan Wu Tian, sehingga umat manusia memiliki kesempatan. Dia secara paksa membawa kekuatan suara keempat kekacauan, tubuhnya penuh lubang dan berlumuran darah. Pada saat yang sama, dia tidak berdiam diri. Semua kekuatan berubah, dan peti perunggu itu menjadi berkilauan. Ia terus berputar dan senantiasa mengubah daya untuk melawan suara keempat yang misterius itu. Dan Julian juga tengah membuat terobosan. Dia hanya berbaring di peti mati dan menutup matanya. Dalam benaknya, ia membayangkan suatu adegan di mana semua hukum surga bersatu membentuk suatu kekuatan yang maha dahsyat. Pada saat ini, awan bencana misterius muncul di kehampaan yang kacau. Di kejauhan, Wu Tian sedikit tertegun. Kesengsaraan surgawi yang ekstrim. Ada ketidakpercayaan dalam ekspresinya. Makhluk di peti mati perunggu ini belum memasuki wilayah Hengji Dao. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa menahan seranganku dan melawanku tanpa memasuki alam Hengji Dao? Seru Wu Tian. Dia tidak begitu mempercayainya. Namun sekarang bencana surgawi Hengji Dao telah muncul. Hanya ada dia dan makhluk di peti mati perunggu di sini. Kalau bukan dia yang mendatangkan malapetaka surgawi Hengji Dao, maka pastilah makhluk di dalam peti perunggu itu. Penuh kebencian. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras. Dia merasa seperti dipukul. Siapapun yang setengah langkah lagi dari alam tertinggi tanpa batas dapat melawannya. Kalau dia satu alam dengan dia, bukankah dia akan dihajar habis-habisan? Dia menderita pukulan, dan hasrat membunuh yang kuat muncul dalam hatinya. Harus mati. Makhluk dalam peti perunggu itu harus mati. Apakah itu Julian atau makhluk hidup lainnya, mereka pasti mati. Boom! Di area ini, kekosongan yang kacau terus meledak, dan lubang-lubang hitam besar muncul.
Lubang hitam meledak lagi, dan pemandangan aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan di ruang ini, peti mati perunggu tetap tidak rusak, tidak peduli bagaimana dunia luar mencoba menghancurkannya. Energi pedang sonik yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke peti mati perunggu, tetapi peti mati perunggu itu tetap utuh. Julian di dalam peti perunggu dipenuhi bekas luka dan darah, tampak sangat menyedihkan, tetapi auranya terus membaik, dan pemahamannya tentang Tao semakin tinggi. Kekuatannya terus tumbuh. Wush! Wu Tian muncul di depan peti mati perunggu itu dalam sekejap dan melancarkan serangan yang menghancurkan. Pedang yang tak terhitung jumlahnya ditusukkan dalam sekejap. Saat Julian menerobos wilayah tersebut, dia mendesak peti mati perunggu untuk melancarkan serangan balik. Peti mati perunggu itu menyerang dan dibalas dengan pedang yang menyilaukan. Peti mati perunggu itu ditolak oleh energi pedang, dimiringkan keluar, dan menghantam alam semesta yang rusak di area yang sangat jauh. Alam semesta ini dihantam oleh peti mati perunggu, dan seluruh alam semesta hancur menjadi abu dalam sekejap, berubah menjadi ketiadaan. Julian di peti mati perunggu juga muntah darah lagi. Teroboslah alam. Dia tampak ganas dan menakutkan. Saat dia meraung, auranya langsung meningkat pesat, dan dalam sekejap dia menjadi sangat kuat. Bencana surgawi yang tak terhitung jumlahnya turun dan menyerang peti mati perunggu itu. Meskipun mereka tidak dapat menghancurkan peti perunggu itu, sebuah kekuatan dahsyat merasukinya dan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada tubuh Julian. Akan tetapi, tidak peduli seberapa mengerikannya malapetaka surgawi itu, ia tidak dapat memusnahkan Julian. Julian menerobos ke Heng Ji Dao dengan sangat cepat. Tanpa rintangan apapun, dia dengan mudah memasuki ranah Heng Ji Dao. Julian, yang memasuki ranah Heng Ji Dao, benar-benar menguasai kekuatan Dao ekstrim. Pemahamannya terhadap semua Tao juga mencapai tingkat lebih tinggi. Kekuatannya tidak bertambah sedikit pun, tetapi bertambah secara eksponensial. Setelah Julian menerobos, auranya terlalu kuat. Ketika aura mengerikan itu keluar, ia melarutkan energi pedang sonik yang diciptakan oleh suara keempat dari 9 suara kekacauan. Dan Wu Tian juga ditolak oleh aura yang menakutkan. Dia begitu terkejut hingga darahnya mendidih dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Dalam kehampaan kacau yang jauh, Wu Tian mengulurkan tangannya untuk menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Dia menjilati darahnya sendiri dengan ekspresi yang sangat ganas. Aku tidak pernah menyangka bahwa manusia yang belum memasuki alam Ji Dao dapat menahan begitu banyak seranganku. Setelah memasuki alam Hang Ji Dao, dia begitu kuat sehingga dia dapat melukaiku hanya dengan auranya. Pada saat ini, beberapa prasasti muncul dari peti perunggu itu, dan prasasti-prasasti ini menyatu menjadi suatu tulisan yang sangat umum di surga dan seluruh dunia. Wu Tian, kau sangat kuat. Meskipun kau berada di tahap awal Dao ekstrim bumi, kekuatanmu telah melampaui tahap tengah Dao ekstrim surgawi. Namun, waktu yang kau habiskan di alam tak terbatas terlalu singkat. Kau sama sekali belum memahami alam tak terbatas yang sebenarnya. Aku terpaksa menerobos alam itu. Kalau tidak, aku akan terus berkultivasi di alam Dao ekstrim setengah langkah tak terbatas. Julian tidak dapat menggunakan teks prasasti tersebut untuk mengungkapkan informasi identitasnya, atau kata-kata apapun yang terkait dengan identitasnya. Namun, tidak ada masalah dalam menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan makhluk di dunia luar tentang isu-isu lainnya. Bab 2249, Kengerian Julian. Setelah melihat pesan teks ini, Wu Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Tentu saja dia tahu apa yang dikatakan Julian. Sejak mencapai alam Dao ekstrim setengah langkah, dia telah memasuki alam tak terbatas di setiap alam. Menurut rencananya, dia ingin mencapai alam Dao ekstrim bumi yang tak terbatas, lalu memasuki alam Dao ekstrim langit, mencapai alam Dao ekstrim langit yang tak terbatas, lalu memengaruhi alam kekacauan yang legendaris. Setelah memasuki alam legendaris, ia akan mampu melangkah ke dunia yang benar-benar baru, dan ia akan mampu memahami semua rahasia surga yang kacau dan seluruh dunia. Wah, berani nggak sih kamu keluar dari peti mati dan melawan aku secara langsung? Apa gunanya bersembunyi di sana? Wu Tian membalas dengan teks. Julian tidak menanggapi kata-katanya. Setelah dia memasuki alam Heng Ji Dao, kekuatannya meningkat pesat dan pemahamannya tentang Dao mencapai tingkat lebih tinggi. Perang. Sebuah teks kuno terwujud. Ini membentuk kata, perang. Ini dibentuk oleh aura yang kuat, pikiran dan prasasti misterius. Satu kata ini mengandung semangat juang yang tak terbatas dan kekuatan yang mengerikan. Menghancurkan. Wu Tian mengarahkan pedang di tangannya secara horizontal, dan energi pedang muncul, langsung menghancurkan kata, perang. Tepat saat kata, perang, dihancurkan, sebuah bayangan muncul. Bayangan itu berdiri di tengah kehampaan yang kacau, dengan pedang panjang terlihat di tangannya. Pedang panjang ini juga ilusi. Shadow menghadapi Wu Tian. Aura mereka semua sangat mengerikan, tetapi setelah Julian menerobos, auranya malah menjadi lebih kuat. Auranya telah mencapai titik menghancurkan Wu Tian. Di bawah tekanan aura ini, Wu Tian merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti ada bilah tajam tak kasat mata yang menusuk tubuhnya, atau seolah-olah ada alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di surga dan seluruh wilayah yang menghancurkannya. Dia hampir tidak bisa bernapas. Pada saat ini,
Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh surga dan dunia tengah merasakan situasi di sini. Siapakah yang ada di dalam peti mati perunggu ini? Mungkinkah Julian benar-benar orang yang memasang jebakan di alam semesta awan 30.000 zaman yang lalu dan memusnahkan banyak sekali orang kuat? Julian membakar dirinya sendiri dan mengorbankan dirinya sendiri saat itu. Tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup, kan? Banyak sekali orang-orang kuat yang mendiskusikannya. Di luar alam semesta manusia, banyak sekali biksu yang berkumpul di sini. Sebagian besar dari para kultivator ini berada di alam leluhur surgawi, dan ada juga banyak dewa leluhur kosmik di antara mereka. Para biarawan ini berkumpul bersama dan menggunakan tubuh mereka untuk menempa tembok besi. Di garis terdepan terdapat beberapa guru terbaik umat manusia. Apakah itu ayah? Arjuna merasakan situasi dalam kehampaan yang kacau, dan dia juga mulai meragukan identitas makhluk di peti mati perunggu. Bahkan Wu Tian mengira itu adalah Julian, jadi hampir pasti. Namun, jika itu adalah Julian, mengapa dia tidak muncul secara langsung, tetapi malah bersembunyi di dalam peti mati? Wush! Pada saat ini, seberkas cahaya sisa jatuh di sini. Cahaya sisa berkumpul membentuk seorang wanita cantik. Wanita ini adalah Sarah, dan ini adalah tubuh yang diubah oleh pikirannya. Dan jati dirinya sedang mempromosikan penggabungan alam semesta. Ibu, guru, nenek. Sarah muncul, dan banyak orang kuat yang hadir memandangnya dengan hormat. Bu, apakah itu ayah di dalam peti mati perunggu? Arkian, yang belum pernah melihat Julian sebelumnya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sarah mengangguk sedikit, lalu menggelengkan kepalanya. Ya, tapi tidak yakin. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jiwa ayahmu telah lama menyatu dengan tubuh dan tulangnya. Secara teori, selama masih ada tulang yang belum terkikis, selama masih ada cukup waktu, dia bisa dibangkitkan. Namun, dalam pertempuran di alam semesta alam awan 30.000 zaman yang lalu, saya dibawa kembali ke alam leluhur oleh Pansyan. Saya tidak tahu hasil pertempuran itu, dan saya tidak tahu apakah tubuhnya hancur total. Meskipun semua tanda sekarang menunjukkan bahwa Julianlah yang ada di peti mati perunggu. Namun, tubuh asli makhluk di peti mati perunggu itu tidak muncul, dan tidak seorang pun tahu apakah dia adalah Julian. Entah itu Julian atau bukan, umat manusia mungkin akan terselamatkan kali ini. Dia pernah melawan Wu Tian sebelumnya, dan sekarang dia tampaknya telah berhasil. Auranya bahkan lebih kuat, dan dia sudah cukup kuat untuk menghancurkan Wu Tian. Kata Jing Hong. Ya, auranya sangat kuat. Sarah juga berkata dengan kaget, meskipun jarak kita sangat jauh, aku masih bisa merasakan aura yang mengerikan itu. Meskipun aku telah memasuki alam Dao ekstrim surgawi, menghadapi aura ini, aku masih merasa seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Aura ini mungkin sebanding dengan makhluk biasa di alam Dao ekstrim surgawi akhir. Terobosan Julian menimbulkan sensasi hebat. Umat manusia pun terkejut. Di alam semesta yang kacau tempat klan Chaos berada, banyak anggota kuat klan Chaos yang terkejut. Bahkan Yuan merasakan kengerian aura ini. Menghadapi aura yang kuat ini, perasaan putus asa muncul dalam hatinya. Auranya sendiri sudah sangat mengerikan, lalu seberapa mengerikankah kekuatan tempurnya yang sebenarnya? Kekacauan tidak bisa dibayangkan. Klan Awan, dunia awan baru. Perkemahan dasar klan Awan. Gunung Suci, di atas aula utama. Para orang kuat klan Yun berkumpul di sini, dipimpin oleh Yun Daxuan. Setelah merasakan aura yang kuat ini, Yun Daxuan dengan lembut membelai janggut putihnya dan bergumam, ras manusia memiliki keberuntungan yang sangat kuat. Aku tahu bahwa kali ini pertempuran antara klan Chaos dan klan manusia tidak akan sesederhana itu. Meskipun kekuatan keseluruhan klan Chaos jauh lebih kuat daripada ras manusia, dengan peti mati perunggu ini, ras manusia tidak dapat dihancurkan. Kekacauan hampa, di medan perang. Julian menggunakan energi, jiwa, pikiran, dan dao yang dikuasainya untuk memunculkan bayangan. Aura bayangannya sangat kuat. Hal ini membuat Wu Tian merasakan tekanan kuat. Wajahnya sangat muram dan ekspresinya garang. Bayangan Julian memegang pedang ilusi. Pada saat ini, dia bergerak. Saat tubuhnya bergerak, tiba-tiba kekosongan yang kacau itu dipenuhi bayangannya. Bayangan itu terus menghunus pedang, dan dalam sekejap muncul energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang ditambah dengan prasasti misterius berkumpul bersama dan langsung membentuk dunia pedang. Wu Tian tiba-tiba tenggelam dalam dunia pedang. Aura Julian telah memberikan tekanan padanya. Sekarang dia terjebak dalam dunia pedang, tekanannya meningkat lagi. Kerusakan yang ditimbulkan oleh niat pedang telah menghancurkan pertahanan fisiknya dan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Seluruh langit dan segala jalan, lindungilah aku. Wu Tian berteriak. Dengan lambaian tangannya, seluruh kekuatan di surga terwujud, berkumpul di permukaan tubuhnya, dan membentuk perisai pelindung. Dalam kekosongan yang kacau, bayangan Julian berdiri di sini. Dengan pikirannya, dia mengangkat pedangnya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menyatu ke dalam dunia pedang. Saat energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, Wu Tian tiba-tiba menderita pukulan yang menghancurkan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya,
dan perisai pelindung yang dibentuk oleh semua hukum surga langsung hancur, dan tubuhnya juga tertusuk oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia terluka. Ini adalah pertama kalinya dia terluka setelah kembali ke klan Chaos. Kemarahan yang besar muncul dalam hatinya. 9 suara kekacauan, 9 pedang menghancurkan langit. Wu Tian bergerak. Dia menggunakan jurus terkuatnya. 9 suara kekacauan dipentaskan pada waktu yang sama. 9 suara paling misterius dalam kekacauan itu bersatu, 9 energi pedang yang sangat menakutkan bergabung bersama, dan tubuhnya juga bergerak mundur. Saat tubuhnya bergerak ke atas, auranya melonjak ekstrim dalam sekejap. Bab 2250, kedua pihak menderita. Seni suci kekacauan, satu pedang dengan 9 suara. Pada era pertama pemakaman langit, leluhur klan Chaos mengandalkan keterampilan unik ini, 9 suara satu pedang, dan hampir menghancurkan surga Chaos. Wu Tian terjebak di dunia pedang yang diciptakan Julian, dan dia merasakan tekanan luar biasa. Dia terluka. Ini adalah pertama kalinya dia terluka sejak diselamatkan oleh Dun Xing. Setelah dia menunjukkan keahliannya yang terkuat, auranya menjadi sangat mengerikan. Tubuh itu bergerak ke atas ke arah yang berlawanan, dan aura yang dipancarkannya menyebabkan beberapa retakan muncul di dunia pedang yang dibangun oleh Julian. Julian sekali lagi mengerahkan kekuatannya untuk menjaga stabilitas dunia pedang. Pada saat yang sama, energi pedang yang tak terbatas muncul dan menyerang Wu Tian. Pedang Wu Tian memiliki 9 suara. Energi pedang misterius dan gelombang suara menyapu. Boom! Dunia pedang yang dibangun Julian runtuh dalam sekejap. Energi pedang yang cemerlang menyapu kekosongan yang kacau, dan bahkan kekosongan yang kacau itu pun tertembus. Suara misterius itu menyapu seluruh kekacauan, menyapu semua langit dan dunia dalam kekacauan. Semua makhluk hidup di surga dan dunia mendengar suara ini. Suara ini bagaikan pukulan berat di dahi mereka. Mereka kebingungan dan otak mereka kosong. Bayangan yang diciptakan Julian pun langsung hancur dan lenyap tanpa jejak. Suatu kekuatan yang mengerikan menyerang peti mati perunggu itu. Klik! Sebuah retakan muncul pada peti mati perunggu yang kokoh. Julian di peti mati perunggu juga menderita luka serius. Sekalipun Julian telah mengalami terobosan dan memiliki kekuatan serta aura yang lebih besar, ia masih terluka parah oleh keterampilan unik yang ditunjukkan oleh Wu Tian. Pada saat ini, dia berlumuran darah dan tampak sangat malu. Bahkan peti mati tembaga pun memiliki beberapa retakan kecil. Julian sangat gembira saat melihat ini. Dia ingin menggunakan celah ini untuk pergi. Namun, ada prasasti misterius di dalam peti perunggu itu yang menyembunyikan jasadnya. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menghancurkan prasasti tersebut, jadi dia tetap tidak bisa pergi. Meskipun Wu Tian menghancurkan dunia pedang Julian, ia juga menderita kerusakan parah di dalam dunia pedang. Tubuhnya penuh dengan lubang, dan beberapa ototnya hancur akibat energi pedang, memperlihatkan tulang-tulangnya dengan bekas-bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia berlumuran darah, dengan rambut acak-acakan, dan memegang pedang berkilau di tangannya. Sekalipun tubuhnya penuh luka, auranya tetap saja menakutkan. Sekarang auranya sebanding dengan Julian. Adegan ini disaksikan oleh semua makhluk kuat di surga dan seluruh dunia. Baik kekuatan peti mati perunggu maupun kekuatan Wu Tian, semuanya menggemparkan surga dan dunia. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat tertinggi, puncak kekacauan, dan tingkat tertinggi sejak era klan bintang. Dunia pedang, tidak diragukan lagi itu adalah Julian. Sarah menggunakan tubuhnya yang dibangkitkan oleh pikirannya untuk melihat bayangan yang dibangkitkan oleh peti mati perunggu dan melihatnya melakukan kekuatan gaib ini. Dia juga mengonfirmasi identitas Julian, karena dia pernah melihat keterampilan unik seperti itu saat berada di alam semesta klan Yun. Pada saat itu, Julian menggunakan dunia pedang untuk menjebak banyak orang kuat, dan untuk sementara menjebak Dun Xing yang telah memasuki Tianji Dao. Apakah itu benar-benar Julian? Jing Hong bertanya dengan sedikit kegembiraan, apakah dia benar-benar tidak mati? Apakah itu ayah? Mengapa dia tidak muncul, tetapi bersembunyi di peti mati perunggu? Sarah tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Kekacauan yang paling dalam. Di depan peti perunggu itu, sebuah bayangan muncul lagi, memegang pedang ilusi. Aura Wu Tian bagaikan pelangi, dan dia menatap dingin bayangan yang telah menjelma menjadi Julian. Dengan raut wajah muram, dia berkata dengan suara dingin, Julian, kekuatanmu sungguh di luar dugaanku. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kali ini kamu akan mati di sini. Julian dapat mendengar suara-suara yang datang dari dunia luar. Tetapi dia tidak bisa menjawab. Perang. Di depan bayangan itu muncul sebuah prasasti misterius, dan prasasti itu menjelma menjadi sebuah karakter kuno dengan semangat juang yang agung. Pada saat ini, Wu Tian bergerak lagi. Tubuhnya menghilang dalam sekejap, dan muncul di depan bayangan pada saat berikutnya. Begitu muncul, suara misterius terdengar. Gelombang bunyi ini menyelimuti area tersebut, menyegernya, dan bayangan Julian langsung terhapus. Di dalam peti mati perunggu, Julian merasakan tekanan luar biasa. Dia mendengar dari Dun Xing bahwa mengolah 9 suara dalam seni suci kekacauan hanyalah permulaan. Kombinasi yang berbeda dari 9 suara akan memiliki kekuatan yang berbeda. Sekarang, Wu Tian menggunakan keterampilan terkuat dari 9 suara kekacauan.
Gelombang suara misterius menyegel area ini. Sekalipun dia menguasai negara bebas dan mudah, dia tidak dapat melewati ruang ini. Akan tetapi, dia tidak menganggap bebas dan mudah lebih rendah daripada seni suci kekacauan. Itu karena dia belum sepenuhnya memahami kebebasan dan kemudahan. Sebelum era pemakaman langit pertama, Hastan terlibat dalam pertempuran puncak dengan pendiri seni suci kekacauan. Kekuatan mereka setara, dan tak seorang pun dapat membunuh satu sama lain di alam yang sama. Hancurkan Tuhan. Hancurkan jiwa. Hancurkan tubuh. Wu Tian melakukan teknik terlarang paling mengerikan yang tercatat dalam Chaos Secret Sutra. Energi pedang sonik terus terkumpul, membentuk kekuatan magis terlarang kuno. Kekuatan misterius itu menyelimuti peti mati perunggu itu dan memberikan pukulan yang menghancurkan. Julian di dalam peti mati perunggu merasakan bahwa jiwa dan tubuhnya telah mengalami pukulan yang mengerikan. Dia terluka seketika, dan lukanya begitu serius hingga dia hampir mendekati akhir hayatnya. Seni suci kekacauan yang begitu kuat dan mengerikan. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Hancurkan langit. Hancurkan bumi. Hancurkan segalanya. Ada kekuatan pembatas yang mengerikan mengelilingi peti mati perunggu itu. Kekuatan ini melewati peti mati perunggu dan menghantam Julian dengan keras. Daging dan darah Julian telah terkikis. Saat ini, hanya tersisa kerangka di peti mati perunggu itu. Meskipun teknik terlarang yang digunakan Wu Tian sangat mengerikan, namun tidak mampu menghapus tulang Julian. Sekalipun Julian telah tinggal tulang belulang, dia masih memiliki sedikit kesadaran. Setelah mengalami sedimentasi 30.000 zaman, meski hanya tulang belulang yang tertinggal, dia masih punya kekuatan untuk bertarung. Pada saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Semua kekuatan terkumpul bersama, bergegas keluar dari peti mati perunggu, melewati kekuatan terlarang Wu Tian, dan langsung menyerang dada Wu Tian. Dada Wu Tian langsung tertusuk. Pada saat tertusuk, kekuatan penghancur yang dahsyat menyabut tubuh Wu Tian, dan sebagian besar daging dan darahnya hancur, hanya menyisakan tulang-tulang dengan beberapa daging dan darah yang hancur. Asal-usul Wu Tian menderita trauma yang mengerikan. Dan setelah Julian menggunakan kekuatan terkuatnya untuk memberikan pukulan mematikan, dia juga pingsan. Pada saat ini, Julian tidak lagi memiliki kemampuan bertarung, dan dia tertidur lelap, tidak seorang pun tahu kapan dia akan bangun. Hal yang sama berlaku untuk Wu Tian. Dia menggunakan keahliannya yang tak terkalahkan dan teknik terlarang, namun dia gagal menghancurkan peti mati perunggu. Peti mati perunggu itu penuh lubang dan retakan, tetapi tidak pecah. Dia tidak tahu apakah Julian di peti mati perunggu itu hidup atau mati. Namun, sekarang dia menderita cedera serius. Jika Pan Shan muncul di sini, dia akan mengalami bencana besar. Dia telah kehilangan kemampuan bertarungnya dan dia perlu menyembuhkan lukanya sesegera mungkin. Belum lagi Pan Shan, bahkan jika Sarah muncul di sini, dia akan mati. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Tubuhnya berkelebat dan dia menghilang ke dalam kehampaan yang kacau. Kekosongan yang kacau ini dipenuhi dengan lubang-lubang, banyak sekali area yang hancur, dan banyak sekali lubang hitam muncul di luar angkasa, menelan segalanya. Pemandangan itu amat mengerikan. Bersambung.